Kembali lagi bersama Bang Lai. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini, Bang Lai akan mengulas satu film tentang kemunculan Titan raksasa pemakan manusia. Film mengisahkan 100 tahun yang lalu secara tiba-tiba muncullah Titan raksasa yang suka memakan manusia, sehingga manusia terancam punah. Oleh karena itu, manusia membangun 3 lapisan tembok yang sangat besar untuk melindungi diri dari kepunahan, di mana tembok lapisan pertama adalah pusat pemerintahan yang diisi oleh para elit. Lapisan kedua diisi oleh para pedagang. Dan tembok yang ketiga atau tembok paling luar diisi oleh para petani. 100 tahun tembok itu berdiri kokoh untuk melindungi manusia dari serangan Titan raksasa. Namun pada suatu hari, tembok lapisan ketiga berhasil dijebol oleh para Titan. Nah, bagaimana keseruan filmnya? Berhubung Bang Lai hari ini akan ada reunian dengan para mantan, jadi langsung aja kita ulas alur filmnya. Dan inilah Attack on Titan. Film dibuka dari sebuah kota kecil di lapisan tembok ketiga. Terlihat rakyat miskin yang bekerja sebagai petani sedang sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Film berpindah kepada 3 orang pemuda yang bernama Mikasa, Eren, dan Armin. Terlihat mereka bermain di sebuah rudal balistik yang terbengkalai. Di rudal itu ada sebuah lukisan wanita yang berada di lautan. Mereka bertiga pun penasaran ada apakah di balik tembok raksasa itu, dan kemudian memutuskan untuk mendekati tembok tersebut. Sesampainya di tembok itu, Eren mengajak mereka untuk naik ke atas, yang hal itu langsung ditolak oleh Armin. Armin mengatakan jika kita ketahuan maka kita akan digantung. Armin juga menjelaskan di balik tembok itu juga terdapat Titan raksasa pemakan manusia. Namun Eren tidak percaya akan keberadaan Titan pemakan manusia, karena selama 100 tahun belakangan ini para penduduk tidak pernah melihat keberadaan Titan tersebut. Saat mereka asik berdiskusi, tiba-tiba saja pasukan penjaga tembok itu datang dan berusaha untuk menangkap mereka. Yang kemudian pimpinan penjaga tembok yang bernama Soda datang untuk menenangkan keadaan, lalu menyuruh pasukannya untuk pergi. Soda adalah paman dari Eren, dan di kesempatan itu Soda menjelaskan bahwa pemerintah akan mengirim pengintai untuk melihat keluar, agar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Titan itu masih ada atau tidak? Namun setelah itu, tiba-tiba saja dan muncullah seekor Titan yang sangat besar melebihi tinggi tembok penjaga. Dan sekali pukul, tembok penjaga itu pun langsung meninggalkan lubang yang sangat besar. Mereka pun segera berlari untuk menyelamatkan diri. Kini terlihat Titan yang lebih kecil masuk dari lubang tembok. Pasukan Soda pun segera melakukan serangan. Namun serangan itu tidak membuat para Titan itu tewas. Pasukan Soda kini terlihat dimakan oleh para Titan dengan lahapnya, seperti sedang memakan kerupuk jengkol. Titan itu kini telah sampai ke kota. Para Titan ini sangat lapar seperti anak kos yang gak makan udah 2 hari. Semua manusia yang mereka tangkap dimakan dengan lahapnya. Para masyarakat berlari dari kejaran para Titan dan masuk ke sebuah gedung. Terlihat Eren juga masuk ke gedung itu. Namun Mikasa tertinggal karena menyelamatkan seorang anak. Yang pada akhirnya Mikasa pun dimakan oleh Titan wanita yang sudah keroncongan. Setelah itu Eren segera keluar dan meninggalkan semua orang-orang di dalam gedung itu, yang kini menjadi santapan lezat para Titan. Dua tahun kemudian, para manusia yang selamat dari tembok ketiga masuk ke dalam tembok yang kedua untuk berlindung. Seorang jenderal yang bernama Kubal membentuk sebuah pasukan untuk sebuah misi, yaitu menutup lubang tembok yang telah hancur. Terlihat Eren dan Armin telah bergabung dengan pasukan itu.
Kemudian wakil jenderal yang bernama Hans menjelaskan bahwa mereka telah memiliki sebuah senjata yang dapat menaklukkan para Titan, di mana alat ini akan mereka pakai untuk menjalankan misi. Hans juga menjelaskan bahwa mereka akan bergabung dengan pasukan pengintai yang dipimpin oleh Kapten Sashima. Sebelum berangkat menjalankan misi itu, terlebih dahulu mereka mengisi perut agar nggak masuk angin saat dalam perjalanan. Dan saat Eren mengambil makanan, ia bertemu dengan pamannya yaitu Sauda, yang kini tampilannya sudah sangat dekil. Sauda senang melihat Eren dan Armin yang masih hidup. Namun Sauda kembali bersedih karena Mikasa tidak berhasil selamat. Saat bersantap, Armin menjelaskan kepada dua wanita yang bernama Fatima dan Sasa tentang apa yang akan mereka lakukan, di mana tembok yang berlubang itu akan dibom agar tembok di atas runtuh menutupi lubang tembok, dan itulah misi mereka nantinya. Setelah dirasa kenyang, perjalanan mereka pun segera dimulai, dan terlihat Hans menjelaskan bahwa Titan itu tidur pada malam hari, dan pada malam hari mata mereka tidak berfungsi. Itulah alasan mereka berangkat malam, dan perjalanan pun dimulai. Di perjalanan mereka berhenti karena mendengar suatu pergerakan, dan saat mengecek, ternyata itu adalah kumpulan sapi, bukan kumpul kebo. Lanjut. Hal ini menjelaskan bahwa Titan itu hanya memakan manusia saja. Mungkin rasa manusia itu lebih gurih dan kriuk-kriuk. Di tempat itu Fatima mendengar suara tangisan bayi, dan memutuskan melihat asal suara itu. Sesampainya di lokasi tempat suara itu berada, tiba-tiba saja wow, itu adalah bayi Titan. Bayinya sangat besar sekali. Eren dan Fatima pun segera berlari yang disusul oleh pasukan yang lainnya. Saat mereka terdesak dan terpojok, tiba-tiba saja dan ternyata itu adalah Mikasa. Mikasa belum tewas seperti apa yang dipikirkan oleh Eren. Dan ternyata Titan ini bisa dimusnahkan jika menyayat leher bagian belakangnya. Inilah titik kelemahan para Titan tersebut. Kini terlihat mereka semua berkumpul di suatu ruangan untuk beristirahat sejenak. Sementara Eren pergi menemui Mikasa. Eren menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Mikasa menjelaskan bahwa benar ia telah dimakan oleh Titan sambil memperlihatkan bekas gigitan Titan. Namun ia diselamatkan oleh Kapten Sashima. Dan tiba-tiba saja Kapten Sashima datang dan memeluk Mikasa dengan penuh kasih sayang yang melimpah. Melihat hal itu, Eren pergi dengan kelukaan hati. Di luar ia berteriak sekencang-kencangnya. Hatinya terbakar oleh api cemburu dan api neraka. Kemudian Fatima datang untuk menenangkan hati Eren yang terbakar. Fatima yang sepertinya menyukai Eren mencoba untuk menggodanya dengan lemah lembut. Namun tiba-tiba saja Fatima pun dimakan oleh Titan, dan kini terlihat di luar para Titan sudah berkumpul. Sepertinya para Titan ini sudah tahu bahwa mereka akan ada pesta makan besar. Dan pertempuran antara manusia dan Titan pun terjadi. Terlihat Mikasa dan Kapten Sashima sangat ahli dalam melakukan para Titan. Kini terlihat seorang wanita menangis karena kehilangan kekasihnya. Ia tidak terima atas kematian lelaki yang ia cintai. Sehingga ia berlari masuk ke dalam truk yang membawa bahan peledak untuk meledakkan diri bersama para Titan. Namun itu suatu hal yang sia-sia karena tubuh Titan yang hancur itu segera kembali tumbuh. Dan yang paling sialnya, bahan peledak itu seharusnya dipakai untuk menutup lubang tembok. Dan itu adalah bahan peledak yang tersisa. Artinya mereka saat ini sudah tidak memiliki bahan peledak. Melihat semuanya itu, Eren memutuskan untuk memulai pertarungan dengan para Titan. Saat ia berhasil menumbangkan satu Titan, ia merasa bangga diri dan tidak fokus. Yang akhirnya ia masuk ke dalam mulut Titan, dan dari kejadian itu ia harus kehilangan salah satu kakinya.
Sementara Armin kini tertangkap oleh Titan. Hidupnya sudah di ujung kematian, karena Titan itu segera ingin melahapnya. Melihat hal itu, Eren yang sudah terluka mencoba untuk menyelamatkan sahabatnya tersebut. Dan saat Armin sudah masuk ke dalam mulut Titan, tiba-tiba saja Eren menarik Armin keluar. Dan kini Eren yang menjadi santapan sang Titan. Terlihat Armin memperlihatkan potongan tangan Eren kepada Mikasa yang membuat Mikasa merasa bersalah. Yang kemudian Mikasa membalas kematian Eren dengan menghabisi beberapa Titan. Sampai akhirnya ia terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Lanjut. Saat Titan yang memakan Eren mendekati Mikasa, tiba-tiba saja Titan itu merasa mules dan... muncullah Titan varian baru dari dalam tubuh Titan. Titan varian baru itu pun segera mengajar para Titan lainnya dengan barbarnya. Setelah para Titan itu dikalahkan oleh Titan varian baru, Titan itu kemudian menangkap Mikasa. Dan... oke teman-teman, film ini akan kita lanjutkan di part 2-nya. Jadi jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan alur filmnya. Sampai bertemu kembali di alur film part 2-nya.